Desember 2024 membawa hawa dingin ke desa Sukajaya. Hujan turun hampir setiap hari, menciptakan suasana yang muram dan basah. Seolah-olah langit pun ikut menangisi nasib desa kecil ini. Di balik kesejukan udara dan rimbunnya pepohonan, tersembunyi sebuah rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Kantor desa yang biasanya sepi mendadak menjadi tempat berbagai intrik. Kepala Desa Sukajaya, Rahmat Wirawan, seorang pria berusia 45 tahun dengan reputasi baik di kalangan warga, ternyata menyimpan dua dosa besar yang kelak akan menghancurkan segalanya, perselingkuhan dan korupsi. Selain perselingkuhan, Rahmat juga tergoda oleh sesuatu yang lebih besar, kekuasaan dan uang. Desa Sukajaya mendapatkan bantuan dana desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga. Jumlahnya tidak sedikit, cukup untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang lebih baik. Namun, Rahmat memiliki rencana lain. Bersama dengan Sari, ia menyusun laporan keuangan fiktif dan memanipulasi proyek-proyek desa. Rahmat menunjuk rekan-rekannya sebagai kontraktor tanpa melalui prosedur yang semestinya. Harga proyek dinaikkan berkali-kali lipat, sementara kualitas pekerjaan sengaja dibuat seadanya. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah masuk ke kantong pribadi mereka. Sari yang awalnya hanya membantu administrasi, kini mulai menikmati aliran dana haram itu. Ia membeli tas-tas mewah, pakaian bermerek, dan bahkan menyewa apartemen kecil di kota sebagai tempat pertemuannya dengan Rahmat. Namun, kejanggalan mulai terasa di desa. Jalan yang baru diperbaiki kembali rusak hanya dalam hitungan bulan. Jembatan yang dijanjikan tak kunjung selesai, sementara warga miskin yang seharusnya menerima bantuan malah tetap hidup dalam keterbatasan. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan warga. Mereka bertanya-tanya, kemana perginya uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan mereka? Darman, seorang aktivis desa yang selama ini dikenal vokal dalam menyuarakan keadilan, mulai melakukan penyelidikan. Ia mengumpulkan berbagai dokumen dan kesaksian dari warga. Setiap laporan keuangan yang ia periksa menunjukkan ketidaksesuaian yang mencurigakan. Setelah merasa cukup memiliki bukti, Darman memutuskan untuk mengambil langkah besar, melaporkan Rahmat ke pihak berwenang. Hubungan terlarangnya dengan Sari Handayani, sekretarisnya yang masih berusia 30 tahun, bermula dari percakapan ringan di kantor. Sari adalah perempuan cerdas dan penuh pesona, selalu tampil rapi dan bersih. Rahmat, yang telah memiliki istri dan 2 anak, tidak bisa menghindari daya tarik wanita itu. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas profesional. Namun, seringnya mereka menghabiskan waktu berdua di kantor hingga larut, serta perjalanan dinas yang dilakukan bersama membuat mereka semakin dekat. Senyuman kecil, tatapan yang terlalu lama, dan sentuhan yang tidak disengaja akhirnya berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Pada mulanya, Sari merasa bimbang. Ia tahu bahwa Rahmat adalah pria berkeluarga dan memiliki istri yang setia, Lestari. Namun, Rahmat pandai merayunya dengan kata-kata manis dan perhatian yang tak pernah ia dapatkan dari pria lain. Lambat laun, Sari tak lagi peduli pada status Rahmat. Perasaan bersalah yang sempat ada di hatinya perlahan menghilang, tergantikan oleh gairah dan ketertarikan yang semakin menguat. Mereka mulai sering bertemu secara rahasia, memilih tempat-tempat sepi di luar desa agar tak ada yang mencurigai. Sementara itu, Lestari mulai mencium perubahan sikap suaminya. Rahmat yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Ponselnya yang biasanya diletakkan begitu saja di meja, kini selalu ia genggam atau dikunci rapat. Malam-malamnya yang dulu hangat kini berubah dingin. Lestari berusaha menepis kecurigaannya, hingga suatu hari ia menemukan bukti yang tak bisa dibantah. Secarik kertas reservasi hotel atas nama Rahmat. Saat itu, hatinya hancur. Tanggal 20 Desember 2024
menjadi hari yang tak akan terlupakan bagi warga desa Sukajaya. Suasana pagi yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam ketika beberapa mobil polisi dan petugas kejaksaan mendatangi kantor desa. Mereka membawa surat penangkapan untuk Rahmat dan Sari. Warga yang penasaran mulai berdatangan, mengintip dari balik pagar dan jendela, menyaksikan dua orang yang selama ini mereka hormati, kini harus menundukkan kepala dalam borgol. Penggeledahan kantor desa dilakukan dengan teliti. Tim penyidik menemukan banyak dokumen yang mencurigakan, termasuk laporan keuangan dengan angka yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ada bukti transaksi yang mengarah ke rekening pribadi Rahmat dan beberapa kroninya. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan bukti bahwa sebagian dana desa digunakan untuk menyewa villa pribadi tempat Rahmat dan Sari sering bertemu. Dalam interogasi awal, Rahmat berusaha menyangkal semua tuduhan. Ia bersikeras bahwa semua laporan keuangan telah dibuat sesuai aturan. Namun, Sari mulai panik. Ia merasa posisinya semakin terancam. Dalam upaya menyelamatkan diri, Sari mencoba melimpahkan semua kesalahan kepada Rahmat, mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dan tidak pernah mengetahui permainan uang kotor ini. Namun, penyidik memiliki bukti kuat tentang keterlibatannya. Akhirnya, keduanya tidak bisa lagi menghindari jerat hukum. Kasus ini akhirnya memasuki persidangan pada awal tahun 2025. Dalam persidangan yang berlangsung selama beberapa bulan, Rahmat dan Sari terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Rahmat dan 7 tahun kepada Sari. Semua aset yang berasal dari hasil korupsi disita oleh negara, termasuk villa pribadi dan apartemen yang mereka gunakan sebagai tempat pertemuan. Di luar penjara, kehidupan keluarga Rahmat benar-benar hancur. Lestari tidak sanggup menahan malu atas perbuatan suaminya. Ia memutuskan untuk meninggalkan desa bersama anak-anaknya, mencari kehidupan baru di tempat yang tidak mengenal mereka. Sementara itu, warga desa Sukajaya hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka merasa tertipu oleh pemimpin yang selama ini mereka percaya. Desember 2024 menjadi bulan kelam dalam sejarah desa Sukajaya. Sebuah pelajaran berharga tentang kekuasaan, kesetiaan, dan dosa yang akhirnya menjerat pelakunya sendiri. Kini, desa itu harus bangkit kembali dari kehancuran akibat ambisi dan ketamakan seorang pemimpinnya.